자, 들어와. 한태호. 야, 너희들 꺼져서 먹으라, 어? 네가 형 마음에 안 들어서. Halo guys, drama ini berfokus pada dua orang pemuda dengan latar belakang yang berbeda, di mana pemuda yang tampak lugu dan culun mempunyai misi balas dendam kepada ayahnya karena telah mencelakakan ibunya dan selalu saja hendak membunuhnya. Sementara pemuda yang satunya lagi adalah seorang anak konglomerat dan sangat jago gelut. Namun dia juga mempunyai sebuah misi yang hampir sama dengan si pemuda miskin. Dia ingin membalaskan dendamnya kepada seluruh keluarganya karena selama ini selalu saja dia dianggap sebagai parasit. Karena ternyata si pemuda kaya ini adalah seorang anak haram. Hingga pada suatu ketika mereka berdua pun bertemu. Karena sama-sama mempunyai misi yang sangat membutuhkan bantuan satu sama lain, mereka pun bekerja sama untuk bisa membalaskan dendamnya masing-masing. Si miskin yang ingin jadi kuat untuk bisa membunuh ayahnya, sementara si kaya yang ingin menjadi pewaris atas tahta keluarga tirinya. Drama kali ini sudah dijamin seru bingit, jadi mari langsung saja kita simak ke alur filmnya. Dan ini dia, The Impossible Heir. Cerita dimulai ketika seorang pemuda miskin berusia 18 tahun yang bernama Han Tae-oh memutuskan untuk pindah ke sebuah pinggiran kota, yakni kota bernama Maju, untuk memulai kehidupan barunya di sana. Alasan Tae-oh pindah karena memang dia kini hanya tinggal hidup sebatang kara. Dari keterangannya saat ditanya oleh seorang atuk yang mencarikan rumah kontrakan untuknya, Tae-oh mengatakan kalau ayah dan ibunya telah meninggal. 그럼 보자. 어머니 전화면 어찌 돼? 돌아가셨어요? 아이고. Saat Tae-oh sudah mendapatkan tempat tinggal di pinggiran kota Maju, tiba-tiba ada seorang anak konglomerat yang lewat di hadapannya. Pemuda itu bernama Kang In-ha. Namun si atuk agak sedikit julid dengan hadirnya Kang In-ha di kota mereka, karena ternyata dia berada di sana karena sedang diasingkan oleh keluarganya. Dan penyebabnya adalah karena ternyata In-ha adalah anak haram di keluarga mereka. 그래서 나 혼자 지금 뭐 쓸 때가 있다고. Keesokan harinya karena Tae-oh membutuhkan pekerjaan untuk menyambung hidup, dia mendatangi supermarket dan sebagainya untuk mencari lowongan kerja. Hingga tidak sengaja saat sedang di Indo April, Tae-oh melihat si anak haram yakni Kang In-ha sedang mencuri di swalayan tersebut. Namun anehnya si pemilik swalayan membiarkannya dan tidak menegurnya sama sekali. Ternyata kelakuan In-ha mencuri ini memang sudah dilakukan berkali-kali dan bahkan semua orang di kota Maju tidak ada yang mau menegurnya. 뭘 봐? Merasa terganggu dengan Tae-oh yang menatapnya saat sedang mencuri, In-ha menghampirinya untuk memperjelas sesuatu. Koe ngopo cok ndelok-ndelok aku nyolong ket mau? Nek ra seneng ngomongo. Begitulah kira-kira ucap In-ha. Namun Tae-oh tidak menggubrisnya dan malah memberi wejangan kepadanya. Jika ingin mendapatkan perhatian, silakan curi sesuatu yang lebih besar, bukan menjadi pencuri kelas teri. Ternyata Tae-oh tahu tindakan kriminal yang dilakukan oleh In-ha adalah semata-mata karena ingin mendapatkan perhatian dari warga kota Maju. 관심 받고 싶으면 더 큰 걸음 쳐. 아니 어땠냐니까? Keesokan hari di sekolah SMA yang lumayan ternama, Kang In-ha dan teman-temannya yang sedang menunggu jam pelajaran dimulai, ternyata mereka kedatangan seorang murid baru yang katanya dia adalah salah satu murid tercerdas yang ada di Korea. Dan siapa sangka, ternyata murid cerdas itu adalah Han Tae-oh. 자, 들어와. 한태호. Saat jam istirahat pelajaran, Tae-oh yang mencoba mencicipi makanan di sekolah itu tiba-tiba mendapatkan perundungan dari Kang In-ha. Tentu alasannya jelas, karena Tae-oh yang sudah merendahkannya saat ia ketahuan mencuri tempo hari. Tidak cukup dengan mengusirnya dari meja makan, In-ha melempar Tae-oh dengan sepiring makanan untuk memprovokasinya. Namun siapa sangka, ternyata 네가 형 마음에 안 들어서. Setelah kejadian itu, hari pertama di sekolah barunya Tae-oh pun mendapatkan hukuman dan
dan tidak boleh mengikuti pelajaran. Begitu juga dengan Inha. Mereka diberikan sanksi untuk segera pulang karena berkelahi. Namun saat hendak pergi, tiba-tiba Tae-oh mendapatkan telepon entah dari siapa yang membuatnya sangat panik dan segera berlari menuju ke sebuah tempat. Ternyata cerita tentang kedua orang tuanya yang sudah meninggal hanyalah kebohongan belaka. Karena setelah mendapatkan telepon tadi, Tae-oh menemui ibunya yang saat itu bersembunyi di sebuah biara, memintanya untuk segera pergi dari sana dan mencari tempat persembunyian baru. 그냥 좀 빨리 가라고! Ternyata orang yang menelponnya dan membuatnya sangat panik adalah ayahnya sendiri. Rupa-rupanya ayahnya yang saat ini sedang berada di dalam penjara karena dahulu pernah hampir membunuh mereka berdua. Telah mengetahui ibunya masih hidup dan sedang bersembunyi di tempat itu. Ia pun memberi peringatan kepada Tae-oh bahwa ia telah menyebarkan seluruh anak buahnya untuk membunuh ibunya, tak peduli dimanapun mereka berada. Dan oleh sebab itu Tae-oh pun segera memindahkan ibunya pergi jauh agar ayahnya tidak bisa menemukannya. 내가 빵에 있다고 안심하지 말라고. Setelah mengetahui ayahnya masih mengincar mereka, Tae-oh pun pergi ke sebuah sasana boxing untuk melatih dirinya agar bisa membunuh ayahnya suatu hari nanti. Namun tidak disangka sasana itu adalah tempat latihannya Kang Inha. Melihat Tae-oh yang sepertinya ingin berlatih boxing yang walaupun mereka bermusuhan, nyatanya Kang Inha meluangkan waktunya dan bersedia melatih Tae-oh. Bukan tanpa alasan ia bersedia melatihnya. Ternyata Inha hanya ingin menggebuki Tae-oh sampai puas dengan dalih melatihnya. Namun saat Tae-oh sudah kelayangan, tiba-tiba trauma masa lalunya saat ayahnya hendak membunuh ibunya kembali muncul dan membuat Tae-oh menjadi beringas. Sampai-sampai hampir saja membunuh Inha. Dan dari sinilah akhirnya mereka berdua pun menjadi sedikit lebih akrab. 네가 이겼어, 이 새끼야. Keesokan harinya di sekolah, akhirnya Inha pun mengetahui alasan kenapa Tae-oh ingin berlatih boxing dan terus saja mengoceh ingin membunuh seseorang. Salah seorang temannya memberitahukan kabar kalau ayah Tae-oh telah membunuh ibunya dan saat ini sedang dipenjara. Namun Inha tidak memperdulikan hal tersebut dan malah semakin mendekati Tae-oh. 혹시 나도 아직 너한테 씹히는 중이야? 신경 쓰지 말고 나가자. Mengetahui mereka mempunyai nasib yang hampir serupa dengan sama-sama mempunyai dendam pada seseorang, Tae-oh pun menawarkan kerjasama kepada Inha untuk bisa mencapai tujuannya masing-masing. Di mana Tae-oh sebagai murid tercerdas di Korea menawarkan bantuan kepada Inha agar ia bisa menjadi pewaris tunggal dan menyingkirkan semua keluarga tirinya yang selama ini selalu saja mengucilkannya. Sedangkan Tae-oh meminta Inha untuk bisa mengajarkannya menjadi seorang petarung yang handal, sekaligus menjadi orang yang cukup berada agar suatu hari nanti ia bisa membunuh ayahnya. Walaupun awalnya sedikit pesimis, namun karena ucapan Tae-oh yang sangat meyakinkan, akhirnya Inha pun menyepakati ide tersebut dan mulai bekerja sama untuk bisa membalaskan dendamnya masing-masing. 네가 원하는 걸 이루게 해줄게. 우리 둘이서. Sekian tahun berlalu sejak Tae-oh bekerja sama dengan Inha. Kini Tae-oh sudah menjadi asisten dosen dan mengajar di sebuah universitas. Tentu pencapaian ini terbilang mudah karena Tae-oh adalah murid tercerdas di Korea. Sambil menjalani rutinitasnya yang sangat padat dari mengajar, kerja sampingan dan lain-lain, Tae-oh tetap memprioritaskan tujuan mereka, yakni membantu Inha untuk menjadi pewaris tunggal atas perusahaan Kang-oh Group milik ayahnya. 그래서 오늘 뭐 할 거야? 자세한 건 안에 메모해놨으니까 봐. 또 먹어봐. 이 양고기. Dan kita akan melihat keseluruhan dari keluarga tiri Inha yang selama ini mengasingkannya. Ada putra tertua yakni Kang In-ju, putra kedua Kang Sung-ju, ibu tirinya Jang Gum-sok, adik tirinya Kang Hyu-ju, dan tentu ayahnya sendiri Kang Jung-mo, pendiri dari perusahaan Kang-oh Group. Pada hari itu mereka sedang bersantap malam seperti biasa sambil sedikit membahas siapakah di antara mereka yang akan menjadi penerus perusahaan Kang-oh Group.
Sementara di kampus, tiba-tiba Tai-Oh dipanggil oleh dosennya untuk menghadap. Ternyata sang dosen ingin membeli tesis yang dibuat oleh Tai-Oh mengenai Kang Oh Group dari keluarga In-ha. Di mana Kang Oh Group sendiri saat ini sedang pusing, ingin membuat terobosan baru agar perusahaan mereka semakin mendunia. Namun tesis yang dibuat oleh Tai-Oh benar-benar sangat sempurna, seperti yang diinginkan oleh Kang Oh, yakni mendirikan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang bisnis investasi, yaitu sebuah pusat koperasi kemakmuran bersama. Di mana ternyata selain untuk investasi, rupa-rupanya tujuan lain yang tersembunyi dari kedok investasi ini adalah untuk sebuah suksesi atau pengambilan paksa kepemimpinan Kang Oh Group, yang tentu tujuan utamanya adalah agar Kang In-ha, si anak haram yang selama ini dibuang, bisa menjadi satu-satunya orang yang menguasai Kang Oh Group. 얼마면 팔겠나? 상생 협력 센터. 제 미래를 위해 킵해두겠습니다. Namun ketika Tai-Oh sedang fokus dengan misinya, tiba-tiba datanglah sebuah masalah yang tak terduga. Masalahnya apa? Apalagi kalau bukan wadon. Ya, tiba-tiba ada seorang wadon malah mampir dalam kehidupan Tai-Oh. Dia bernama Na Hee-won. Sebenarnya sejak awal kuliah, Tai-Oh sudah sering berjumpa dengannya. Karena selain mereka satu jurusan, ternyata mereka juga tetanggaan. Karena ingin fokus, Tai-Oh mencoba bersikap acuh kepada Hee-won selama ini. Tapi lama-kelamaan sepertinya Tai-Oh mulai tertarik kepada Hee-won. 나영원이 관심 있냐고. Suatu hari berkat usaha In-ha, Tai-Oh berhasil menyusup ke dalam Kang Oh Group dengan menjadi seorang guru les untuk adik tirinya, yakni Kang Hyu-ju. Tujuan Tai-Oh menjadi seorang guru les tentu untuk bisa merencanakan lebih jauh lagi agar In-ha bisa segera menjadi pewaris tunggal dan menguasai perusahaan Kang Oh Group. Namun di luar dugaan saat Tai-Oh menjadi guru les untuk adiknya, ternyata Hyu-ju malah menyukai Tai-Oh. 그건 덤버 스타일로. 응? 아. Sekembalinya dari mengajar, tiba-tiba In-ha mengucapkan pernyataan yang membuatnya terkejut. Rupa-rupanya In-ha menyukai Hee-won dan meminta Tai-Oh untuk mencari tahu di manakah Hee-won tinggal, pekerjaannya apa, dan lain-lain sebagainya. Tentu mendengar ucapan In-ha, Tai-Oh pun jadi bimbang karena memang dia juga menyukai Hee-won. Dan sepertinya lagi-lagi wanita memang adalah biang kerusakan dari persahabatan seorang pria. 제대로 알아오도록 하세요, 한태호 학생. 진심이었어? Ketika Tai-Oh pulang ke kontrakannya, tidak sengaja ia melihat ada seorang wanita yang sedang marah-marah di depan kontrakan Hee-won. Ternyata wanita itu adalah ibunya. Rupa-rupanya selama ini Hee-won selalu menghindar dari ibunya dan tak pernah menganggapnya ada. Sebab setiap kali ibunya datang bukan untuk merindukan anaknya, tapi selalu saja meminta uang dan menyiksanya. Walaupun tidak tega saat melihat kejadian itu, tapi Tai-Oh yang tidak ingin ikut campur urusan orang lain mencoba untuk mengabaikannya. Namun saat melihat Hee-won merenung dan berjalan sendirian di tengah hujan, Tai-Oh pun tak tega, akhirnya mendekatinya dan mulai berinteraksi dengan Hee-won. 맥주 마실래? 재수없게 쌩까더니 왜? Di Kang Oh Group sendiri, pimpinan Kang Jung-mo mendapati laporan dari tangan kanan kepercayaannya kalau putra keduanya, yakni Kang Sung-ju, selama ini bermalas-malasan dan selalu menghambur-hamburkan uang untuk bersenang-senang. Padahal dia adalah salah satu kandidat yang akan mewarisi seluruh kekayaan dari Kang Oh Group. Dan untuk benar-benar bisa menjadikan Kang Sung-ju sebagai pewaris tunggal, ibunya menggunakan rencana licik dengan mendatangi In-ha, putra tirinya. Kedatangannya ke sana adalah untuk meminta In-ha mau menyerahkan seluruh saham Kang Oh Group yang diwariskan kepadanya. Tentu cara ini agar In-ha dibuang sebagai kandidat pewaris. Namun siapa sangka, In-ha malah menandatangani surat tersebut dengan sangat enteng. Yang rupa-rupanya, semua ini sudah ditebak oleh Tai-Oh jauh-jauh hari dan juga termaksud siasat mereka. 장금석 이사장이 널 부를 거야. 정해져 있어. 포기해야지. Untuk merayakan rencana mereka yang sudah berjalan sejauh ini, Tai-Oh dan In-ha memutuskan untuk makan-makan besar di rumahnya. In-ha pun pergi ke swalayan untuk membeli minuman. Namun tidak disangka, ia malah bertemu dengan Hee-won di sana. Dan ya sudah, In-ha pun mengajaknya sekalian untuk makan-makan bersama. Karena kontrakan Tai-Oh sempit, mereka pun memutuskan untuk pergi ke rumah In-ha. Namun sebelum pergi, tiba-tiba Hee-won malah entah yang bercanda atau tidak, dia sedikit menyatakan perasaannya kepada Tai-Oh.
오늘 너 좀 귀엽다. 왜 하라는 소리로 들려? Tidak habis pikir apakah ucapan Hyewon serius atau tidak kepadanya. Di saat sedang makan-makan, tiba-tiba In-ha malah memutuskan untuk menembak Hyewon di depannya. Tentu mendengar itu Tae-oh pun agak sedikit patah hati karena dia juga menyukai Hyewon. Namun ternyata Hyewon sendiri menolak mentah-mentah pernyataan cinta yang dinyatakan oleh In-ha. 나랑 사귀자. 나 좀 불편해진다. 근거는 확실하지. Hingga saat Tae-oh dan Hyewon sudah pulang, mereka pun berbicara serius tentang alasan ia mendekati Tae-oh. Ternyata Hyewon selama ini mempunyai tujuannya sendiri mendekatinya, bukan karena semata-mata ia suka dengan Tae-oh. Tapi Hyewon rupa-rupanya sudah mengetahui rencana mereka yang hendak menjadikan In-ha sebagai pewaris tunggal atas Kang Oh Group dan menyingkirkan semua saudara tirinya. Hyewon pun meminta Tae-oh untuk memasukkannya ke dalam rencana mereka, sebab ia juga sangat ingin mengetahui apakah In-ha benar-benar akan menjadi pewaris Kang Oh Group atau malah lebih dicampakkan lagi dan tetap menjadi sampah di keluarga mereka. 도와줄래? 절대. Sementara di sisi lain In-ha yang sudah jatuh cinta kepada Hyewon menyadari kalau sepertinya Tae-oh juga menyukainya. Tentu karena selama ini Tae-oh bahkan tidak mengatakan kalau mereka sebenarnya adalah bertetangga. Dan sepertinya memang wanita akan menjadi penghancur persahabatan mereka. Beberapa hari kemudian di kediaman Kang Oh Group, saat sedang makan malam, Kang Hyo-ju, sang putri tunggal yang sangat manja, tiba-tiba meminta pimpinan Kang untuk mengundang In-ha makan malam bersama mereka. Tentu mendengar nama In-ha membuat semua orang marah kepadanya, karena Kang In-ha selama ini anak haram yang tidak pernah mereka anggap. Putra tertua pun Kang In-ju ikut murka kepada Hyo-ju. Namun siapa sangka pimpinan Kang malah menyetujui ide itu dan mengundang langsung In-ha untuk makan malam bersama mereka esok lusa. 용건만 말하면 여보, 우선자 토요만찬 참석해. 마음대로 해요. Namun saat In-ha sudah datang untuk memenuhi panggilan pimpinan Kang, tentu seluruh keluarga tirinya menolak dan mencoba mengusir In-ha dari sana. Hanya Hyo-ju lah yang menganggap In-ha sebagai saudaranya. Tidak terima dengan pengusiran In-ha, Hyo-ju yang memang masih labil pun mencak-mencak marah kepada seluruh keluarganya, terutama In-ju sebagai putra tertua, karena dia dan ibunya yang sangat menolak In-ha. Hingga akhirnya karena keributan itu In-ha pun tidak jadi makan malam bersama mereka. 너로 인해 생긴 이 불편한 소동. 거라 믿는다. Setelah perginya In-ha, In-ju yang mengira sudah mendukung ibunya secara penuh dan berharap akan mendapatkan pujian, nyatanya dia malah harus dimaki-maki oleh pimpinan Kang. Ternyata pimpinan Kang sangat murka kepada mereka karena telah dengan paksa mengusir In-ha, padahal dia sendirilah yang sudah mengundangnya secara langsung. 생각해봐야겠구나. 아버지, 그게 아니라 Keesokan harinya dosen Tae-oh mengundang putra kedua dari Kang Oh Group, yakni Kang Sung-ju, untuk melihat sebuah rencana yang sudah ia buat agar Sung-ju bisa menjadi pewaris tahta atas Kang Oh Group. Dan rencana itu adalah tesis yang waktu lalu dibeli dari Tae-oh, yakni Pusat Koperasi Kemakmuran Bersama. Dengan tesis itu Sung-ju yakin sekali akan bisa mengakuisisi Kang Oh Group dan menjadi pewaris tahta. Namun yang tidak disangka, mereka tidak tahu kalau sebenarnya semua itu adalah siasat dari Han Tae-oh. 강우의 미래. 아이 고맙게도 날 믿어주다니. 최동욱 센터장님. Di tempat lain, Ibu Hyewon yang bekerja di tempat perjudian saat itu melihat bahwa pemilik tempat tersebut sedang membawa berkardus-kardus uang masuk ke dalam klubnya. Karena memang sangat picik, Ibu Hyewon pun tidak memperdulikan apa yang akan terjadi kepadanya dan lantas mencuri 50 juta won dari tempat bosnya. Tidak disangka setelah ibunya membawa kabur 50 juta won, orang-orang dari klub tersebut lantas datang ke universitas dan mencari Hyewon. Tentu mereka mencarinya untuk meminta pertanggungjawaban atas ibunya yang telah mencuri uang mereka. Namun siapa sangka, Hyewon bahkan tidak takut dengan mereka dan malah memutuskan untuk melawan. 그 어디까지 가셔? 아니면 경찰서 가서 정식 절차 밟아서 고소. 난 아무 잘못 없어.
Berita tentang segerombolan preman datang untuk mencelakakan Hyewon pun terdengar sampai ke telinga In-ha. Karena khawatir, In-ha pun mencoba terus menghubunginya untuk memastikan. Namun karena teleponnya tidak kunjung dijawab, In-ha segera berlari mencari Hyewon. Begitu juga dengan Tae-oh. Karena dia juga khawatir, Tae-oh mencoba kembali mencari Hyewon yang ia tinggalkan di ruang kelas. Namun begitu Tae-oh sampai di sana, alangkah terkejutnya dia saat melihat In-ha yang saat itu sudah sampai terlebih dahulu dan langsung menyosor lambene Hyewon. Setelah hatinya hancur melihat Hyewon yang dicipok oleh In-ha, Tae-oh pun mencoba menghentikan Hyewon yang saat itu hendak nginep di rumah In-ha untuk menghindari bahaya kalau para preman mencarinya. Sebenarnya Tae-oh ingin sekali menyatakan perasaannya kepada Hyewon, tapi kata-kata itu tidak kunjung terucap dari bibirnya karena takut persahabatannya dengan In-ha akan hancur. Hyewon yang padahal sudah berharap Tae-oh juga membalas perasaannya pun akhirnya memutuskan untuk lebih memilih In-ha karena cintanya yang bertepuk sebelah tangan. 아니 내일 당장이라도 후회 안 할 자신 있어? 후회 안 해. 달라지는 거 아무것도 없어. Namun saat Tae-oh mengira kalau dia sudah tidak bisa mengharapkan Hyewon, ternyata Hyewon sendiri kembali kepada Tae-oh dan meminta maaf. Rupa-rupanya Hyewon juga tidak bisa menyembunyikan perasaannya dan sebenarnya juga lebih memilih Tae-oh. Namun ketika Tae-oh hendak menghampiri Hyewon, tiba-tiba In-ha menelponnya dan di saat itulah Tae-oh jadi ragu untuk menerima cinta Hyewon dan lebih memilih persahabatannya dengan In-ha agar misi balas dendam mereka bisa terus berjalan sampai tuntas. 여보세요. Dan The Impossible Hair part pertama bersambung.